Kota Parepare. Kota yang indah siap memukau siapapun yang berkunjung. Kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Sulawesi Selatan setelah kota Makassar. Lanskap Parepare sangat unik karena terletak di tepian laut yang menghadap langsung ke Selat Makassar. Sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit yang berpadu dengan suasana hiruk-pikuk perkotaan. Selain terkenal sebagai ibu kota madani, kota Parepare juga lekat dengan julukan kota kelahiran Presiden ketiga, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Julukan ini tentu kebanggaan bagi masyarakat Parepare, juga masyarakat Sulawesi Selatan. Salah satu ikon kota Parepare adalah Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Monumen tersebut diresmikan langsung oleh B.J. Habibie bertepatan dengan tanggal pernikahannya. Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun yang ada di belakang saya ini dibangun untuk mengenang cinta sejati dari Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie kepada istrinya yang tercinta, Hasri Ainun Besari. Nah, letaknya yang berada di pusat kota Parepare menjadikan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun ini salah satu ikon yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, baik dari dalam maupun luar kota Parepare. Dari Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun akan mengawali perjalanan saya untuk menjelajahi kota Parepare dengan segala potensi pariwisatanya. Bukan hanya di dalam buku dan film, kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun juga diabadikan dalam sebuah monumen patung cinta di kota Parepare. Pembangunan Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun adalah wujud cinta dan penghargaan masyarakat kota Parepare atas jasa-jasa B.J. Habibie kepada seluruh masyarakat Indonesia. Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun berdiri kokoh sekaligus anggun di salah satu sudut lapangan Andi Makassau, kota Parepare. Monumen berupa patung B.J. Habibie sedang melambaikan tangan, didampingi istri tercinta Hasri Ainun yang memegang bunga, seakan mengucapkan selamat datang kepada para masyarakat yang berkunjung ke Parepare. Tujuan utama kami itu sebenarnya hanya patung Habibie Ainun ini, karena kenapa? Kami sangat mengidolakan Bapak Habibie ini karena merupakan salah satu mantan presiden kita dan berasal dari Sulawesi Selatan. Dan juga saya dan pasangan saya sangat menginspirasi dari kisah cinta dari Habibie dan Ainun, dan berharap semoga cinta kami bisa sejati seperti Habibie dan Ainun. Makanya kami sangat suka dengan kota Parepare ini, apalagi monumen yang ada di sini. Kami sangat suka. Selain menjadi ikon kota, kehadiran dari Monumen Cinta Habibie Ainun menjadi pengingat bahwa di Parepare lahir salah satu tokoh besar Indonesia yang berkarya untuk kemajuan bangsa. Hal unik lain yang ditawarkan kota Parepare adalah wisata Kebun Raya Jompie yang terletak di tengah-tengah kota. Pamor dari Kebun Raya Jompie kota Parepare ini semakin terkenal karena ramai dibagikan pengunjung melalui media sosial. Dan ini berhasil mengundang rasa penasaran para wisatawan, khususnya para pecinta suasana alam. Kota Parepare adalah salah satu dari sedikit kota atau kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang menawarkan wisata kebun raya. Begitu masuk ke lokasi Kebun Raya Jompie, kita akan disambut suasana segar dan menyejukkan karena kita dikelilingi rimbun dan hijaunya pepohonan yang menjulang dengan berbagai ukuran dan juga jenis. Di Indonesia, hanya ada 2 kota yang memiliki kawasan hutan kota alam yang luas, yaitu Kota Bogor
dan Kota Parepare. Jika Kebun Raya Botani Bogor, Jawa Barat, luasnya mencapai 87 hektar dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan. Sedangkan Kebun Raya Jompie memiliki luas 13,5 hektar, menjadi pusat koleksi dan konservasi tumbuhan kawasan pesisir Wallacea, menonjolkan konsep keanekaragaman tumbuhan obat, tumbuhan adat, dan etobotani. Di sini kita bisa menjumpai berbagai jenis tumbuhan beraneka ukuran. Jangan takut untuk mencari informasi mengenai setiap tanaman yang ada di kebun raya ini. Karena inovasinya, di setiap pohon tersedia kode barcode, bisa diakses melalui smartphone. Tinggal memindai dan semua data tentang tumbuhan ataupun pohon dapat kita temukan dengan mudah. Nah pemirsa, saya beruntung sekali bisa bertemu dengan Ibu Sri Meriani selaku Kepala UPTD dari Kebun Raya Jompie ini. Ibu, saya minta sedikit informasinya nih Bu. Hingga saat ini memang fungsi dari Kebun Raya Jompie ini seperti apa? Ya, kalau Kebun Raya Jompie yang asalnya dari hutan Jompie yang kemudian menjadi Kebun Raya Jompie yang launching pada tahun 2017, yang mana ini kita memberikan nilai edukasi dan nilai pariwisata serta bagaimana kita menjaga kelestarian hayati yang ada di sini. Itu sih konsepnya yang perlu kita garis bawahi. Yang mana dengan luas 13,5 hektar ini, Kebun Raya Jompie memberikan salah satu nilai edukasi kepada pengunjung masyarakat, terutama terkhusus untuk anak-anak sekolah, bahwa keragaman hayati yang ada di sini adalah betul-betul sebagai salah satu bentuk pendidikan yang diarahkan kepada anak-anak sekolah maupun pengunjung mengetahui bahwa tanaman itu harus dijaga dengan sendirinya memiliki sentuhan-sentuhan tersendiri. Nah, itu yang harus kita mengerti bahwa tumbuhan itu tidak sekedar ditanam baru ditinggal, tidak. Karena di sini adalah bentuk konservasi yang memiliki nilai edukasi tersendiri. Seperti itu. Tadi juga saya sempat melihat dari segi informasinya tadi di setiap pohon ada barcode-nya, Ibu. Itu fungsinya seperti apa? Ini barcode yang kami buat ini adalah salah satu bentuk inovasi selama kami ada di sini. Itu kemarin baru launching tepat pada tanggal 14 Juni. Barcode ini menjawab tantangan era digitalisasi kepada anak-anak yang milenial sekarang yang mau dengan gampangnya mendapatkan informasi tentang hutan Jompie cukup dengan Play Store saja. Dia sudah bisa melihat bahwa Kebun Raya Jompie seperti ini. Tekan Play Store, sudah ada Kebun Raya Jompie, tinggal melihat apa jenis-jenis keanekaragaman hayati yang ada di Kebun Raya Jompie. Seperti itu. Dari segi edukasinya juga ada, wisatanya juga ada. Ada beberapa fasilitas yang ada di Kebun Raya ini, Bu? Kalau fasilitas yang ada di sini, terutama khusus untuk hutan, ada kolam renangnya, ada gedungnya, terus ada koleksi-koleksi tanaman. Koleksi-koleksi tanaman ini betul-betul kami jaga sebagai bentuk upaya konservasi yang dilakukan oleh Kebun Raya Jompie, bahwa keanekaragaman hayati yang ada di sini adalah turunan kita untuk anak-anak, bahwa mereka harus mengetahui seperti ini dan harus dilestarikan. Itu sih. Baik, terima kasih banyak informasinya Ibu Sri. Kita lanjut lagi Bu ya, keliling-keliling Bu. Boleh, ya, kita lihat. Ya, terima kasih. Kebun Raya Kota Parepare Jompie berada di area perbukitan dan lembah-lembah. Puncak bukit dalam kawasan wisata Kebun Raya Jompie ini menawarkan pemandangan sebagian besar Kota Parepare yang berada di pesisir Teluk. Dari menara kebun ini kita bisa melihat pemandangan itu. Menara ini memang disediakan sebagai salah satu fasilitas untuk pengunjung. Dalam kawasan kebun raya ini, tidak hanya menghadirkan berbagai jenis tumbuhan, namun juga menawarkan beraneka sarana dan fasilitas lain, seperti taman hias, kolam renang, tempat peristirahatan, area perkemahan,
ruang pertemuan, dan berbagai fasilitas lainnya yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Semuanya dapat dinikmati di sini sambil belajar dan menambah ilmu pengetahuan tentang alam juga lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Erna Rashid Taufan, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare, dan saat ini berada di Kebun Raya Jompie Kota Parepare. Kebun ini seluas 13,5 hektar. Iya, di sini dibangun pada tahun 1920 dan pada tahun 2017 kemudian ditambah dengan berbagai fasilitas, ya seperti taman palem, kemudian gedung pengelola, ada juga taman terasering, kemudian juga rumah pembibitan, rumah kaca, rumah kompas, rumah paranet, rumah anggrek, dan taman kering. Iya, saat ini ya kebetulan suasana sangat terik ya, di pukul setengah 12 kalau tidak salah hari ini. Cukup terik, tetapi kita banyak tempat-tempat yang cukup teduh. Ya, ini hanya sebagian dari lokasi ini. Lokasi ini sekitar Taman Hias Jompie. Di sana semua ada pembibitan, kemudian juga ada disiapkan gedung pertemuan. Di sini juga sangat cocok ditempati untuk misalnya berkemah. Ya, PKK sudah pernah berkemah sekali di sini. Alhamdulillah aman semuanya. Ini adalah satu ikon Kota Parepare dari beberapa ikon yang dibangun sejak kepemimpinan Bapak HM Taufan Pawe. Ada Taman Syariah, ya, kemudian juga ada sekarang ini yang lagi ramai di Cempai. Kemudian juga ada di Tonrangen Riverside. Kemudian terakhir ya di antara sekian ini masih banyak sebetulnya yang sangat fenomenal ketika baru dibuat oleh Bapak Wali Kota itu Monumen Cinta Habibie Ainun. Itu terletak di dekat lapangan Andi Makassau. Dan terakhir ini akan menjadi ikon lagi adalah masjid, ya, Masjid Terapung, insya Allah. Parepare akan memang selalu menjadi tempat yang penuh kenangan, selain dikenal sebagai tanah kelahiran Presiden ketiga B.J. Habibie. Di masa lalunya, Parepare termasuk penting dan menjadi tujuan. Tidak heran, kota Parepare terdapat sejumlah bangunan bernilai sejarah dan budaya, sehingga ditetapkan menjadi situs cagar budaya. Cagar budaya di Parepare antara lain Makam Camuni Karaeng Karunrung, Makam Matoa Wajo Lacincin, dan Makam Arung Matoa Wajo Sultan Ishak Manggabarani. Dan beberapa lagi situs cagar budaya lainnya, baik berupa makam dan juga berbagai bangunan bersejarah. Makam yang pertama akan kita kunjungi sekaligus kita siarahi terlebih dahulu adalah Kompleks Pemakaman Lecamunu Karaeng Karunrung. Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, kita akan didampingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare. Sebagai informasi, Karaeng Karunrung adalah salah seorang tokoh sejarah Sulawesi Selatan yang berpengaruh pada pertengahan abad 19. Karaeng Karunrung dikenal sebagai seorang pangeran yang berdarah Sidenreng dan Pamana Wajo. Selama hidupnya, beliau memilih kota Parepare sebagai tempat bermukim. Makam Lecamunu Karaeng Karunrung berdampingan dengan beberapa makam lainnya di sebuah kompleks makam berukuran 7,5 kali 12,90 meter persegi. Letaknya berada di tengah-tengah pemukiman warga. Begitu masuk di kawasan ini, terlihat nampak pusara dari Karaeng Karunrung terbuat dari batu gunung. Nisan utamanya
berbentuk gada dengan ketandaan riba junjungi bunga pada puncak nisannya yang menandakan beliau adalah seorang raja. Selain makam Karaeng Kanrungrung, di sebelah timur dan barat pusara Karaeng Kanrungrung, ada juga beberapa makam lain di sini. Beberapa di antaranya tidak atau belum teridentifikasi dan mulai rusak akibat dimakan waktu. Hal ini memang dibiarkan untuk menjaga kondisi asli makam. Situs cagar budaya lainnya yang akan kita kunjungi adalah makam Arungmatoa Wajo Lacincing yang juga masih berada di tengah-tengah kota Parepare. Namun, sebelum masuk ke kompleks makam, kita disarankan untuk memakai sarung terlebih dahulu sebagai bentuk penghormatan. Seperti halnya makam Lacamunu Karaeng Kanrungrung, makam Arungmatoa Wajo Lacincing juga terletak di kompleks pemakaman bersama dengan makam-makam lainnya. Yang membedakan makam Arungmatoa Wajo Lacincing berada di sebuah bangunan di tengah-tengah kompleks makam. Bangunan ini bernama Kaloko, berstruktur beton, berbentuk kubus, dan atapnya berbentuk kubah khas bangunan Eropa. Nama dan gelar lengkap tokoh sejarah yang dimakamkan ini adalah Lacincing Sultan Muhammad Akil Ali Karaeng Mangepe Datu Pamana Petapilai Arungmatoa Wajo ke-40. Selama menjalankan amanah sebagai Arungmatoa Wajo atau Raja Wajo selama 26 tahun. Beliau lebih sering tinggal dan menetap di kota Parepare. Hingga akhirnya wafat pada tanggal 12 Oktober 1885. Disebutkan bahwa Dato Lacincing pernah memimpin di 3 wilayah, yaitu Arungmatoa di Kerajaan Wajo, Datu di Kerajaan Sidenreng, dan Datu di daerah Bacukiki, sehingga diberi gelar Telulate. Di sekitar pusara Datu Lacincing ini dikelilingi pusara para bangsawan turunan raja-raja Limai Ajataparang, Sidenreng, Sawito, Supa, Rapa, dan Alita. Tidak jauh dari makam Datu Lacincing, hanya beberapa meter saja, juga terdapat makam tokoh sejarah, yakni makam Arungmatoa Wajo Sultan Ishak Manggabarani. Beliau adalah seorang Arung Malolo Sidenreng atau putra mahkota Kerajaan Sidenreng, yang kemudian dilantik sebagai Arungmatoa Wajo ke-43 pada tanggal 11 Februari 1900 Masehi. Selain selaku Raja Wajo, beliau juga adalah seorang pangeran kerajaan Goa dan bergelar Karaeng Mangepe dan selaku juga Karaeng Bontoala. Pusara Arungmatoa Wajo Sultan Ishak Manggabarani juga terletak dalam bangunan Kaloko yang berbentuk piramida dengan nisan dari kayu ulin berbentuk gada. Makam Arungmatoa Wajo Sultan Ishak Manggabarani berdampingan dengan pusara istrinya, ibundanya, dan cicitnya. Sementara di halaman depan bangunan Kaloko berjajar pusara anak cucu dan kerabat dari Petamatindrowe Riparepare atau gelar dari Arungmatoa Sultan Ishak Manggabarani. Ketiga makam ini dan juga makam-makam lainnya yang berstatus situs cagar budaya di kota Parepare
berada di bawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga perwisata yang paling dicari tentu saja oleh-oleh atau buat tangan. Parepare sekarang punya satu produk khas berupa kerajinan dari kulit kerang yang dijadikan berbagai barang-barang cantik hingga produk fashion. Produk dari olahan kerang ini dapat kita lihat dan nikmati karena dipajang dengan sangat cantik dan representatif di Balai Dekranasda Parepare. Di bawah pembinaan Erna Rashid Taufan yang merupakan Ketua Dekranasda dan juga salah satu desainer kondang nasional. Kulit kerang yang awalnya dianggap sebagai limbah dan tidak dilirik, disulap menjadi barang-barang bernilai ekonomis seperti pernak-pernik, hiasan, alat rumah tangga, hingga dijadikan ornamen-ornamen untuk busana fashion. Beberapa rancangan fashion dengan balutan kerang-kerang indah bahkan sudah ditampilkan di beberapa ajang mewakili Indonesia hingga ke tingkat internasional. Dekranasda sebagai mitra pemerintah akan terus berinovasi. Sejak saya masuk di Parepare, ya, pemerintahan Bapak itu kurang lebih 8 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah sudah banyak kami bikin kerajinan yang tadinya tidak sempat terpikirkan oleh masyarakat. Nah, karena di Parepare ini adalah termasuk kota yang dikelilingi itu laut, maka kerajinan laut itu sebetulnya banyak yang bisa dieksplor. Ya, salah satunya kerang-kerangan. Ya, kerang-kerangan itu tadinya para pengrajin membuat seperti dari tempat tisu, kemudian juga ada yang menempelkan di toples, ada yang kemudian membuat di figura foto. Tapi kemudian saya coba-coba berinovasi yang baru, membuat di fashion. Jadi ada bros ya dari kerang-kerangan. Ya, dari situ kemudian ya bros ini karena murah cepat laku. Ya, kami yang memakai lebih dahulu ya. Itu peranan Dekranasda. Kalau Dekranasda Kota Parepare itu yang terkenal di luar itu adalah fashionnya. Karena saya juga adalah perancang. Jadi saya mudah untuk menularkan semangat saya untuk merancang. Nah, Dekranasda dalam hari ini sesuai juga dengan lewat pariwisata tentunya akan mengundang para turis baik dalam maupun luar negeri. Jadi kami berusaha lah membuat sesuatu yang bisa mengundang orang untuk bisa ke Parepare. Misalnya kita membuat ikon-ikon sebagaimana yang sudah dibuat oleh pemerintah tentang Pak Habibie ini. Pak Habibie ini menjadi ikon di Kota Parepare. Kami buatlah kipas, kami buatlah kaos-kaos dari Pak Habibie, gambar Pak Habibie, dan sejauh ini alhamdulillah ya cukup bagus. Iya, jadi itu sebetulnya mulai terinspirasi dari pemikiran bahwa Parepare harus memiliki suatu ciri khas. Apa kira-kira ciri khasnya? Karena saya juga bergerak di bidang fashion, saya coba ke situ. Dan saya melihat kerang-kerang ini sangat bagus ya, ditempel-tempel. Satu kerang saja ditempel seadanya itu sudah bagus, karena ternyata warna-warna alam itu yang Allah ciptakan sendiri, yang tidak dicampur tangani oleh manusia, itu jauh lebih baik, cocok untuk semua warna pakaian. Iya, kami pernah di Johor, ya Kuala Lumpur ya, sudah pernah diundang untuk pameran. Nah, ini kerang-kerang yang saya bawa. Misalnya pakaian daerah, baju bodo ya mesti ada kerang-kerangnya seperti itu. Ya, kami bawa.
Kemudian juga pernah di Turki. Ya, pernah di Turki, kami tampil di sana dan itu bukan utusan Parepare tapi utusan Indonesia. Ya, jadi kami selalu kalau keluar bukan utusan Parepare, yang ditahu itu adalah Indonesia. Nah, alhamdulillah kemarin juga cukup sampai ketemu dengan duta besar, sampai diundang ke konsulat, kemudian mengapresiasi rancangan-rancangan kita dari Indonesia. Ya. Sisi lain keindahan kota Parepare juga dapat kita nikmati dari salah satu ruang publik, Anjungan Cempai, yang kini menjadi destinasi wisata yang makin digemari masyarakat. Hampir setiap hari, apalagi di penghujung sore hari. Di akhir pekan, ratusan pengunjung dari berbagai daerah mulai berdatangan di Anjungan Cempai. Tidak sedikit yang memanfaatkan momen bersantai di Anjungan Cempai Parepare untuk menikmati keindahan juga fasilitas anjungan ini yang semakin lengkap dan cocok untuk segala usia, baik dewasa hingga anak-anak. Tempat ini cocok dijadikan sebagai tempat wisata untuk menikmati waktu senggang, melihat indahnya pemandangan alam khas sore hari di kota Parepare. Berbagai fasilitas yang telah disediakan dan bisa dimanfaatkan pengunjung, diantaranya taman hingga permainan anak-anak. Sebagai informasi, Anjungan Cempai menjadi tempat wisata baru bagi wisatawan yang ingin melihat panorama matahari tenggelam atau sunset di sore hari. Dan ketika malam hari tiba, paling cocok menghabiskan waktu di kawasan Hastom Kota Parepare. Hastom merupakan kepanjangan dari Jalan Sultan Hasanuddin dan Jalan Baso Daeng Patompo. Kedua jalan ini bersambung dan menjadi salah satu pusat perekonomian Parepare yang membentang dari persimpangan Masjid Raya hingga Hotel Siswa. Tidak lengkap rasanya jika mengunjungi kota Parepare dan tidak mengeksplor kawasan yang dikenal sebagai Triangle Spot. Triangle Spot adalah kawasan Hastom, Pasar Senggol, dan Pare Beach, di mana para wisatawan yang datang di kota Parepare dapat mengunjungi 3 tempat sekaligus di sini. Kawasan Hastom merupakan salah satu pusat perekonomian di kota Parepare. Gemerlap lampu-lampu jalan dan toko di malam hari seakan mengajak pengunjung untuk singgah di kawasan pertokoan ini, untuk sekedar berkeliling ataupun berbelanja kebutuhan yang dicari. Di kawasan Hastom juga, wisatawan dapat menikmati kuliner seperti seafood atau Chinese food. Di kawasan Pare Beach tempatnya, di sepanjang pantai tidak jauh dari Pelabuhan Nusantara Parepare. Kawasan ini merupakan tempat bagi wisatawan dapat menikmati jajanan kaki lima dengan harga terjangkau. Tentunya sambil melihat keindahan kota Parepare di pinggir pantai pada malam hari. Dan yang tidak kalah menarik, pengunjung juga bisa berbelanja di Pasar Senggol, salah satu pasar tradisional yang beroperasi hanya di malam hari dan menjual berbagai hal seperti kebutuhan primer dan tentu saja yang paling dicari, barang ekspor atau yang dikenal dengan kata cakar banyak dijajakan di sini. Bisa berkunjung dan menjelajahi setiap sudut Parepare yang menawarkan pesona wisata, tentu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Sebenarnya masih banyak lagi destinasi lain di kota Parepare yang menunggu untuk dijelajahi. Menutup sore hari di Anjungan Wisata Cempai adalah hal yang sangat sempurna. Di sini kita bisa menikmati hembusan angin sore yang lembut, ditambah panorama senja khas pesisir yang memikat.